Terangi hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus Yesus, hari ini kita disapa dan disegarkan kembali melalui firman Tuhan di dalam satu tema, kemurahan Allah yang menyelamatkan. Asini rohani debata napaluahon. Yang tertulis dalam kitab Nabi Yunus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat 10, demikian bunyinya. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya, demikian. Bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggal balikkan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa, dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak melakukannya. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Seperti yang saya katakan tadi, firman Tuhan ini adalah merupakan suatu peringatan juga kepada kita. Di mana ketika kita mendengar firman Tuhan ini, kita hendaknya disegarkan kembali. Kita mengingat dan mengenang kembali Yunus itu, seorang nabi, utusan Tuhan yang mempunyai pengalaman sejarah kehidupan yang sangat-sangat istimewa. Istimewanya di mana? Yang pertama, dia menerima tugas panggilan Allah untuk suatu pekerjaan dan pelayanan yang mulia ke kota Niniwe. Dan yang kemudian hal yang sangat-sangat perlu kita lihat, Yunus melarikan diri karena rasa takut yang sangat luar biasa. Ini juga adalah sesuatu pengalaman yang istimewa. Apakah kita pernah mengalami rasa takut yang sangat-sangat luar biasa? Saya rasa pernah, mulai dari anak-anak hingga saat ini. Dan pengalaman yang istimewa kembali adalah ketika Yunus ditelan oleh ikan yang sangat besar.
Kita bisa membayangkan sebesar apakah ikan tersebut? Ikan raksasa kah? Atau lain sebagainya. Dan di dalam pengalamannya, hal yang sangat-sangat istimewa juga adalah ketika Yunus masih diperbolehkan oleh Allah berdoa dari dalam perut ikan. Ketika dia berdoa, Tuhan akhirnya menyelamatkannya dan janji untuk menyampaikan firman, teguran, ultimatum kepada kota Niniwe harus disampaikan. Dan akhirnya untuk satu tugas ke kota Niniwe, keistimewaan Yunus, dia harus disuruh 2 kali. Tadi sudah diberitakan kepada kita bahwa kota Niniwe itu adalah kota yang sangat besar. Kota yang sangat makmur dengan hiruk pikuk kegemerlapan duniawi. Yang dipimpin oleh seorang raja. Namun kota itu mendapat perhatian secara khusus dari Tuhan. Karena apa? Karena dosa yang telah mereka lakukan. Kita jadi teringat waktu sekolah, seorang guru hanya mengingat perilaku, hanya 2 perilaku yang selalu diingatnya dari muridnya. Kalau tidak yang bandal, ya yang pintar. Dan Allah juga melihat itu. Melihat kota Niniwe yang penuh dengan gemerlapnya duniawi dan gemerlapnya dosa juga. Hingga mereka menerima ultimatum dengan pernyataan Allah melalui Yunus. 40 hari lagi kota ini akan dilululantahkan, ditunggang balikan. Ultimatum ini adalah merupakan ultimatum yang pertama sekaligus ultimatum yang terakhir. Kenapa harus 40 hari? Dan kalimat serta pernyataan 40 hari ini sering kita dengar ibu bapak saudara-saudara di dalam kitab perjanjian lama dan juga di dalam kitab perjanjian baru. Waktu 40 hari adalah waktu pemurnian dan pencobaan, waktu puasa dan hukuman. Inilah waktu selama 40 hari tersebut. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 7 itu lamanya air bah itu adalah 40 hari 40 malam. Musa di Gunung Sinai itu berada di sana 40 hari 40 malam. Elia berjalan selama 40 hari 40 malam ke Gunung Horeb. Bahkan bangsa Israel disebut 40 tahun. Ketika mereka keluar dari tanah Mesir, mengembara di padang gurun selama 40 tahun. Dan bahkan dalam kitab perjanjian baru bisa kita lihat Yesus berpuasa selama 40 hari dan 40 malam. Yesus setelah bangkit dari antara orang mati masih bekerja selama 40 hari 40 malam sebelum dia naik ke sorga. Oleh karena itu dikatakan bahwa 40 hari, bilangan 40 hari ini adalah waktu untuk pemurnian dan pencobaan, waktu puasa dan hukuman. Kita kembali lagi ibu bapak, saudara-saudara tentang ultimatum 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Jikalau orang Israel mendengar berita tentang ditunggang balikan, yang mereka sebut dengan istilah hapak dalam bahasa Ibrani, bangsa Israel pasti akan mengingat peristiwa tentang Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan oleh Allah. Peristiwa yang sangat mengerikan akibat dosa. Akibat tidak didapatkannya 5 orang di antara penghuni Sodom dan Gomora itu yang mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan seandainya kota Niniwe tidak bertobat, maka
kota Niniwe adalah kota kedua yang ditunggang-balikan oleh Allah setelah Sodom dan Gomora. Namun itu tidak terjadi seperti yang tertulis tadi di dalam ayatnya yang ke-10 itu. Dan kita kembali lagi melihat apa yang terjadi, situasi apa yang sedang terjadi sebenarnya di tengah-tengah kota Niniwe. Kota Niniwe tidak pernah mengenal perkataan tentang Tuhan dan mereka tidak pernah percaya kepada Tuhan karena mereka menganut agama astral, ilmu perbintangan. Mereka hanya melihat situasi dan roda kehidupan itu adalah berdasarkan pergerakan dari bintang-bintang di atas langit. Namun setelah Yunus pergi ke sana dan lagi-lagi satu hari ketika Yunus memberitakan 40 hari lagi kota ini ditunggang balikan. Saat itu juga ketika mereka mendengar itu, ketika disampaikan pesan itu kepada rajanya, ibu bapak saudara-saudara, mereka langsung bertobat. Mereka langsung menyerahkan diri kepada sesuatu yang teguh, kepada sesuatu yang setia. Sama seperti ketika Abraham mendengar panggilan Tuhan, dia langsung ikut dan setia kepada Tuhan saja. Sama seperti seorang awak kapal yang percaya kepada Tuhan, yang akhirnya melemparkan Yunus. Dan segera dimakan oleh ikan itu dalam kisah Yunus pasal 1 ayat 16 itu. Dan yang sangat luar biasa lagi, orang Niniwe itu tidak hanya percaya di mulut saja, namun mereka mengungkapkan pertobatannya. Dan dalam pertobatan mereka tersebut, akhirnya raja dan pembesarnya mengumumkan puasa dan mengenakan kain kabung selama 40 hari, 40 malam. Yang masih Tuhan sisakan, yang masih Tuhan karuniakan kepada mereka. Seperti ultimatum yang disampaikan oleh Yunus itu. Berpuasa bagi orang Niniwe adalah tanda pertobatan. Berpuasa bagi orang Niniwe adalah tanda pertapaan. Berpuasa bagi orang Niniwe adalah tanda perkabungan, menanggalkan pakaian biasa dan mengenakan karung serta rajanya sendiri duduk di atas abu. Menanggalkan hal-hal yang lahiriah demi ikut dan mau meneladani kasih Allah yang sempurna. Sama seperti epistel kita tadi, ketika Simon dan Andreas itu mendengar seruan Yesus, mereka serta-merta mengikut Yesus dan meninggalkan ayahnya dan ibunya demi satu harapan yang pasti, demi iman kepercayaan yang teguh. Menanggalkan hal-hal yang lahiriah, orang-orang dewasa dan anak-anak, para raja, pembesar-pembesar dan rakyat jelata, bahkan ternaknya juga. Artinya segala sesuatu yang dimiliki oleh orang-orang Niniwe itu juga harus mengenakan kain perkabungan. Bahkan ternak-ternaknya juga harus merasakan hal-hal penderitaan oleh karena tuannya yang tidak takut akan Tuhan. Apakah pertobatan yang seperti itu pernah terjadi dalam kehidupan kita? Beranikah saat ini kita menanggalkan hal-hal yang lahiriah kita untuk tetap mengikut Tuhan? Beranikah kita sebagai seorang pendeta, sebagai seorang sintua, para partohonan di tengah-tengah gereja menanggalkan kesiapaan kita demi iman percaya kepada Tuhan itu?
Sama seperti orang Niniwe yang berbalik kepada Tuhan, yang kembali kepada Tuhan, ya, di mana mereka tidak mengenal Allah sebelumnya. Mereka kembali, kehidupan mereka bukan hanya di dalam panggung sandiwara oleh karena ucapan-ucapan semata, namun mereka benar-benar melakukan hal yang baik di hadapan Tuhan. Dan akhirnya tujuan pertobatan itu, tujuan perkabungan itu mendapat respon dari Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, inilah yang harus kita kembangkan dalam kehidupan kita saat ini. Pernyataan seorang raja, siapa tahu mungkin ini adalah menjadi ungkapan pengharapan agar Allah jangan berbalik, agar Allah juga berbalik. Ketika mereka telah berbalik melakukan perbuatan-perbuatan baik, Allah juga mereka inginkan berbalik dan menyesal dan berpaling dari murkanya. Kata menyesal di sana dipakai oleh orang-orang Ibrani itu dengan kata niham. Allah sendiri di dalam iman dan pertobatan mereka menginginkan supaya Allah menyesal agar murka yang menyala-nyala itu tidak mereka rasakan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Kristus, apa yang menjadi pelajaran yang berharga bagi kita saat ini? Apa yang hendak dikatakan oleh Tuhan kepada kita? Yang pertama, kita hendak diingatkan manusia tidak dapat menggagalkan rencana Allah. Itu tertuang dalam panggilan Yunus. Kemanapun Yunus pergi, Allah tidak bisa dikelabuinya. Kita tidak bisa menghindar dari Tuhan. Dia sempat melarikan diri, menolak panggilan itu, takut dengan ancaman jiwanya. Namun di dalam penyesalannya dia berdoa dan berharap kepada Tuhan. Dan Tuhan mendengar. Masih ada lagi contoh, Petrus. Petrus juga tidak pernah bisa mengagalkan rencana Allah supaya seluruh dunia ini mendengar sebutan Tuhan dan Mesias itu sebagai raja di atas segala raja. Petrus pernah menyangkal dirinya, menolak disebut sebagai pengikut Kristus dan bahkan lari dari rasa tanggung jawabnya. Namun pada saat itu juga dia langsung menyesal dan berdoa kepada Tuhan. Ibu bapak, saudara-saudara, berbeda dengan Yudas si pengkhianat itu. Banyak orang yang mampu menjual jati dirinya, bahkan berperilaku seolah-olah tidak mau peduli dengan orang lain. Menjual jati dirinya, menyesal, namun dia hanya berharap kepada manusia saja. Di dalam penyesalannya dia tidak menerima karunia daripada Tuhan. Akhirnya dia pergi dan bunuh diri. Pelajaran dari kota Niniwe tadi, seperti yang saya katakan, bangsa yang tidak mengenal kata Allah dan nama Tuhan. Mereka secara inklusif menerima teguran dan nasihat serta bertobat. Kita bandingkan dengan keadaan kehidupan orang-orang Israel yang selalu bersahabat dengan Allah dimulai dari Abraham, Ishak dan Yakub, tetapi berkali-kali mereka jatuh ke dalam lubang yang sama. Tidak ada pertobatan yang sejati. Bahkan selama 400 tahun, dalam kurun waktu 400 tahun, oleh karena kedegilan hati mereka, para nabi-nabi juga tidak pernah lagi diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar kebenaran itu. Dan terakhir kita bandingkan kembali bagaimana sifat daripada ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, imam besar yang mereka telah mengenal janji Tuhan, namun menolak Kristus sebagai Mesias dan bahkan membunuhnya. Ibu bapak, saudara-saudara, inilah yang harus kita jauhkan. Perangai dari Israel yang lama itu
Perangai daripada ahli-ahli Taurat dan imam-imam besar yang lama itu yang tidak mau mentransformasi dirinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya oleh karena rahmat dan janji Tuhan. Inilah yang harus kita kikis dalam kehidupan kita. Namun jadilah seperti kota Niniwe beserta dengan penghuninya. Ketika mereka hanya satu hari mendengar berita ultimatum ancaman itu. Mereka langsung mau mendengar. Yesus sendiri hadir dan melayani, memulai pelayanannya di tengah-tengah orang Israel. Di kota Yerusalem dan sekitarnya itu. Hampir 1095 hari selama 3 tahun. Siang dan malam dia bekerja berdoa. Untuk orang-orang Israel yang tersisa itu. Namun telinga serta mata mereka tidak pernah mau tertuju kepada Tuhan. Ketika kita menerima pelajaran tentang kota Niniwe dan orang-orang Niniwe ini, inilah menjadi pelajaran yang sangat berharga kepada kita saat ini. Menjadi teladan bagi orang-orang Kristen yang telah menerima Kristus, yang mengaku percaya kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Kudus. Namun masih banyak terlihat sebenarnya bahwa orang Kristen, orang yang percaya itu selalu mengatakan Allah tidak mau dan tidak akan pernah mau mengubah janjinya. Saat ini kita diperhadapkan dengan situasi kehidupan orang-orang Niniwe. Ternyata tidak seperti apa yang kita pikirkan. Banyak orang-orang Kristen juga, banyak pembesar-pembesar orang Kristen, banyak pemimpin-pemimpin orang Kristen saat ini juga yang pernah dan masih mengagungkan prinsip-prinsip kehidupannya bahwa apa yang telah ditetapkan oleh Tuhan tidak bisa dipungkiri oleh manusia. Ternyata peristiwa tentang kota Niniwe adalah sesuatu yang berharga bagi kita. Bertobatlah, berubahlah. Jangan ada lagi korban-korban kejahatan oleh karena perilaku-perilaku yang mengatakan bahwa Allah tidak mau berubah. Namun kita yang sering tidak mau berubah. Dan pasti manusia itu bukan hanya korban daripada keganasan duniawi, tetapi juga karena korban keganasan pikiran dan hatinya sendiri. Saya sangat berikan apresiasi ketika saya mendengar saat Kapolri yang diajukan oleh Presiden kita fit and proper test di lembaga negara kita di DPR. Ada 10 tugas rencana yang hendak beliau kembangkan setelah beliau dilantik menjadi Kapolri kita nanti. Dan yang saya lihat dan saya tertarik adalah dalam poin yang ke-10. Beliau mengatakan menyoroti tentang transformasi yang akan dilakukan dalam tubuh Polri. Beliau menyebut dengan istilah transformasi presisi. Banyak orang saat ini mengembangkan istilah transformasi namun tidak tahu transformasi mana yang hendak dikatakan. Namun transformasi yang hendak dibawakan oleh Polri melalui Kapolri kita nanti yang baru dan yang harus kita doakan adalah transformasi presisi yang beliau katakan adalah transformasi prediktif. Membangun kejelasan permasalahan untuk menciptakan keamanan, untuk menciptakan keteraturan sosial di tengah-tengah masyarakat di bawah bimbingan Polri. Yang kemudian transformasi responsibility, transformasi sebagai wujud rasa tanggung jawab yang diwujudkan dalam ucapan, sikap, perilaku dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan Polri ke depan. Dan yang terakhir beliau mengatakan transformasi berkeadilan. Yakni merupakan realisasi dari prinsip, cara berpikir, sistem yang terbuka, akuntabel, dan harmonis.
bisa kita contoh, kita teladani. Dan saya rasa ini adalah merupakan buah daripada iman beliau untuk mengemban satu misi yang mulia itu di tengah-tengah bangsa dan negara kita ini. Saya rasa gereja juga perlu melaksanakannya. Tahun pemberdayaan, tahun hatawon, majakon, pajuon ni Kristus, dohok pahebakon, saluhut akapak kobasioni di tengah-tengah ni huria di tahun 2021 tahun. Ibu bapak saudara-saudara, mari kita kembangkan itu. Jikalau pemimpin bangsa kita, aparatur bangsa kita ini memberikan kepada kita satu semangat seperti yang saya sebut tadi, transformasi presisi itu, kita bisa sama seperti orang-orang yang tinggal di kota Niniwe itu. Sekali lagi saya mengingatkan, oleh karena satu program ini, hampir semua sebenarnya orang Mesopotamia tadi percaya kepada ilmu perbintangan. Namun mereka bisa percaya dengan satu ujaran ultimatum dari Tuhan. Mereka tidak lagi memposisikan mereka sebagai orang-orang yang ahli di dalam ilmu-ilmu mereka, tetapi mereka merendahkan diri, ibu bapak saudara-saudara. Tidak lagi konsentrasi dengan apa yang mereka miliki, dengan apa yang mereka mengerti, dengan apa yang mereka gali menjadi ilmu pengetahuan, serta menjadi tatanan kehidupan dalam masyarakat. Namun mereka kembali kepada Tuhan. Karena mereka telah disadarkan, dipulihkan. Dan mereka kembali kepada prinsip penciptaan oleh Allah dan pemeliharaan oleh Allah dalam tatanan kehidupan yang baru. Dan itulah yang hendak kita terima dalam minggu Epifani ini. Ketika Yesus Kristus telah menyatakan setiap kandungan-kandungan yang telah dipikirkan oleh Allah untuk rencana penyelamatan itu, saat ini telah dinyatakan kepada kita, tidak ada lagi sebenarnya alasan untuk menolak keselamatan itu. Keselamatan secara lahiriah dan juga keselamatan secara rohaniah. Dan semua yang berhubungan dengan ketetapan Allah haruslah tetap kita percayai. Orang Niniwe yang tidak mengenal Tuhan itu sekali lagi mengingatkan kepada kita. Mereka percaya bahwa Allah bisa mengubah janjinya, bisa mengubah murkanya, bisa mengubah ketetapannya. Hanya satu yang tidak bisa diubah oleh Tuhan dalam kehidupan kita dan kehidupan segenap alam semesta ini, yakni kesetiaan dan kemahakasiannya. Mucap ya kadolok jalah mutal pihak karobian, ala yang buasini rohana, arsini rohaku naso tuba mucat siakko. Jalapadan ni hadamioku nasotupa humordit ninna debata sia-siho. Hanya itulah yang tidak mungkin berubah. Kesetiaan dan kemahakasihan Tuhan itulah yang hendak kita kedepankan untuk mengembangkan misi dan visi kita di tengah-tengah kehidupan kita, dalam pelayanan kita, di tengah-tengah rumah tangga kita, di dalam setiap tindak tanduk kita. Dan sekali lagi, bawalah hartamu, bawalah anak-anakmu, bawalah apa yang kamu miliki. Sama seperti Ayub yang membawa setiap anak-anaknya, yang membawa setiap hartanya untuk dikuduskan oleh Tuhan. Sama seperti orang-orang Niniwe yang membawa setiap hal-hal yang mereka miliki itu secara lahiriah untuk bertobat dan menerima keselamatan dari Tuhan. Sama seperti keselamatan dan pemulihan yang dirasakan oleh seorang perempuan Samaria itu dalam Yohanes 8 ayat 11. Ketika Yesus mengatakan tidak ada satu orang pun di kota itu yang menghukum perempuan tersebut. Yesus juga mengatakan seperti itu. Pergilah, berubahlah, carilah keselamatan yang kekal itu. Carilah keselamatan yang kekal itu dan itu hanya tersedia di dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Dia yang telah menetapkan keselamatan itu. Allah menetapkan keselamatan, Yesus yang menjalaninya dan kita yang mendapatkannya.
Alangkah indahnya hidup di dalam bersekutu dengan Tuhan. Sehingga ketika kita menerima teguran dari Tuhan, katakanlah saat ini juga adalah saat untuk merenungkan. Sekali lagi, satu hari bangsa Niniwe, orang-orang Niniwe mendengar berita tentang pemutar balikan ataupun pelululantahan kota itu. Mereka langsung bertobat. 24 hari telah kita jalani tahun 2021. Kapankah waktunya bagi kita untuk bertobat? 341 hari lagi waktunya untuk kita jalani di tahun 2021 ini. Apakah kita akan hidup seperti biasa-biasa saja? Seperti film yang diperankan oleh Unyil. Dia hanya bisa sebagai playback. Karena dari dulu sampai sekarang, mulai saya SD sampai saya sudah jadi pendeta, Unyil itu tetap masih SD. Ya. Apakah seperti Pak Raden, yang ketika dia juga diarahkan untuk melakukan segala sesuatu yang berguna, dia hanya mengedepankan sakit dan penyakitnya, dia hanya pemeran flashback di sana. Atau hanya seperti Pak Oga, ya, yang setiap saatnya dia berpikir secara cashback. Setiap dia disuruh melakukan sesuatu, cepet dong, cepet dulu dong. Jangan seperti itu. Kita harus berubah. Kita harus mengembalikan jati diri kita. Transformasi diri harus menjadi tradisi utama dalam kehidupan kita. Ibu bapak saudara-saudara, terimalah kesegaran rohani dari Tuhan. Kota Niniwe, Yunus, dan pertobatan mereka serta janji keselamatan itu tidak pernah dirubah oleh Tuhan. Sekali lagi saya mengingatkan, satu yang telah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak akan pernah dirubahnya adalah kemahakasihan dan kesetiaannya kepada kita. Kita bisa baca nanti itu juga dalam Mazmur pasal 103 ayat 8 sampai dengan ayat 10 itu. Dia tidak akan pernah menghukummu jikalau engkau datang dan benar-benar memperkarakan setiap kehidupanmu dengan Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau adalah Allah yang setia, Allah yang berkeadilan, Allah yang penuh dengan kasih. Ketika Engkau memberikan kepada kami firman-Mu, iman kami disegarkan, iman kami diluruskan untuk menjadi orang-orang yang setia kepadamu. Kami mau mengaku segala kesalahan kami. Kami mau mengaku segala kekurangan kami di hadapan Tuhan. Kami mau berbalik kepada Tuhan kembali ketika kami di tengah-tengah dunia ini sering mengalami pahit getirnya. Kami sering tidak sadar dan lupa akan kehadiran-Mu. Namun melalui firman-Mu saat ini, kami mau datang kepada Tuhan. Sertai kami Tuhan, berkati setiap langkah kehidupan kami. Dan Engkau yang meneguhkan iman percaya kami untuk tetap berada di dalam lingkaran kerajaan Allah beserta dengan perangkat-perangkat kehidupan kerohanian yang benar-benar dari Tuhan. Terima kasih atas pelayanan Tuhan bagi kami. Lewat pelayanan gereja HKIP Tebet, lewat pemberitaan firman, biarlah setiap hati dan pikiran, setiap pribadi yang mendengar seruan pertobatan ini mau bertobat dan selama-lamanya mengesampingkan jati dirinya sendiri demi kerajaan Allah. Mengesampingkan kenyamanannya dan dia membawa serta apapun yang menjadi miliknya untuk beribadah kepada Tuhan. Terima kasih atas selawatan-Mu bagi kami. Engkau Tuhan yang berperkara atas bangsa dan negara kami ini. Kami serahkan kepada tangan-Mu setiap tindakan, setiap instruksi, bahkan setiap kebijakan yang dilaksanakan oleh pemimpin bangsa kami. Itu adalah merupakan sesuatu yang berharga untuk kami lakukan. Terutama kami mau Tuhan
untuk serta-merta ikut mensukseskan vaksinasi yang telah dilaksanakan oleh bangsa dan negara kami. Satu orang pun dari kami tidak menolaknya, namun bagaimana kami untuk tetap tunduk dan setia kepada pemimpin kami. Mari Bapa di sorga, Engkau yang dengan setia dan serta-merta memberkati dan juga melindungi setiap anak-anak Tuhan dan siapapun, apapun agamanya, yang selalu setia untuk tetap menjadi garda terdepan di dalam pemutusan rantai penyebaran COVID-19 ini. Mari Bapa di sorga, kami percaya Engkau adalah Allah yang penuh dengan kuasa. Dan jikalau kami mau meminta, sama seperti permohonan daripada orang-orang Niniwe ini, jikalau Engkau mau, Engkau bisa melaksanakannya Tuhan. Di dalam kuat kuasa dan juga pengasihan-Mu, lalukanlah pandemi COVID-19 ini. Segarkanlah setiap anak-anak Tuhan yang saat ini merasakan bagaimana sakitnya, bagaimana pedihnya dihinggapi oleh COVID-19 itu. Engkau Tuhan yang mengulurkan tangan-Mu kepada setiap warga jemaat HKBP Tebet. Oleh karena pandemi itu harus merasakan duduk, tidur, bahkan saat dia juga terbangun dia masih berada di dalam rumah sakit dan pemulihan di rumahnya. Namun pemulihan daripada Tuhan adalah pemulihan dan karya yang terbaik yang hendak kami rasakan kemudian. Kami juga berdoa kepada Tuhan, setiap anak-anak Tuhan, warga jemaat HKBP Tebet dan warga jemaat Tuhan dimanapun berada. Ketika mereka merasakan sakit penyakit saat ini dan ketika mereka telah melaksanakan setiap program kesehatan yang telah mereka programkan dengan para dokter dan tim medis. Tuhan ketika mereka meminta, Tuhanlah yang menyembuhkan mereka. Dan Tuhan sendengkan telinga-Mu kepada teriakan-teriakan orang yang meminta tolong. Dan kami puji nama-Mu karena Engkau telah melakukannya untuk keselamatan kami. Terpuji-pujilah Tuhan nama-Mu yang kudus, agung dan mulia itu. Ketika kami masih bisa melayani di tengah-tengah gereja ini. Terima kasih atas kesediaan tim multimedia kami, song leader, organis dan pianis kami, dan para hamba-hamba Tuhan yang melayani sebagai liturgis dan juga pembaca warta jemaat. Dan warga jemaat Tuhan yang masih setia hingga dengan saat ini mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Berkati kami Tuhan dan nyatakan kuat kuasa-Mu selalu hadir dan ada di tengah-tengah kami. Dalam Kristus Yesus. Kami memohon ampun atas dosa-dosa pelanggaran kami. Jadilah kehendak-Mu. Amin.